وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus para syabab, ketika kita berbicara atau membahas tentang Islam di benak kebanyakan manusia dan terkhusus para pemuda, Islam itu adalah sebuah agama yang membahas tentang bagaimana seseorang itu sholat, berpuasa, membayar zakat, naik haji, ya, atau hal-hal yang berkaitan hubungan seorang hamba dengan Allah. Maka ini merupakan pandangan yang salah. Ini pandangan yang keliru. Islam itu tidak sesempit apa yang kita sebutkan tadi. Tetapi ketika kita berbicara tentang Islam, maka kita akan berbicara segala kesempurnaan dari sendi-sendi kehidupan manusia. Karena Islam konteksnya tidak berbicara hanya tentang kehidupan akhirat saja. Islam tidak berbicara konteks yang hanya berukuran sekian kali sekian dalam masjid. Tetapi ketika kita berbicara Islam, konteksnya adalah berbicara dunia ini. Dan itu sudah terbukti. Di zaman Nabi SAW, di zaman para khulafa ar-rasyidin, mereka bukan hanya orang-orang dikenal yang rajin sholat malam, bukan hanya dikenal rajin berpuasa, akan tetapi mereka dikenal sebagai seorang pemimpin yang membawa rakyatnya untuk sukses di akhirat, dan mereka juga membawa kemakmuran ke negeri-negeri mereka. Di zaman Amirul Mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, setelah wafat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saking makmurnya kondisi dan keadaan muslimin pada waktu itu, orang-orang ketika akan mengeluarkan zakat, mereka harus pergi ke pasar dan memanggil, ayo siapa yang mau mengambil zakat, silakan ambil. Karena orang yang memberikan zakat itu lebih banyak dibandingkan orang yang menerima zakat. Ya, nah hal-hal yang seperti ini terkadang tidak tersampaikan di tengah para pemuda Islam. Karena ketika mereka berbicara tentang Islam, maka kalau saya istiqomah di atas Islam berarti saya harus menghancurkan dunia saya harus menghancurkan karir saya harus menghancurkan masa depan saya. Ketika orang berbicara tentang dunia, maka ini sebuah kesalahan. Islam adalah membuat seseorang itu bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Di zaman sekarang saja, ya, yang katanya hidup di zaman modern, lebih banyak orang yang menerima zakat atau memberi zakat? Lebih banyak kira-kira. Lebih banyak penerima zakat daripada pemberi zakat. Tetapi orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW, ya, di dunia, di akhirat mereka sudah dijamin masuk surga. Dunia berada di bawah kaki mereka. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, dan beliau menyampaikan khutbah, di antara khutbah yang disampaikan oleh seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku bukanlah orang yang paling terbaik di antara kalian. Dan apa yang kalian lihat dariku kesalahan, luruskan aku.
Dan kalau seandainya kalian melihat dariku sesuatu yang baik, maka bantu aku dengan kebaikan tersebut. Dan orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang paling lemah di mataku. Dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di mataku. Subhanallah. Belum ada universitas-universitas hebat di dunia melahirkan tokoh-tokoh pemimpin. Tapi ini telah diproklamirkan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajarkan keadilan. Maksud daripada ucapan beliau bukan berarti ketika kalian orang yang punya kekuasaan, punya harta, kemudian aku tidak menindak kalian. Tidak. Bukan juga sebaliknya ketika kalian orang yang lemah dari sisi kekuatan, lemah dari sisi finansial, kemudian saya semena-mena kepada kalian. Tidak. Justru orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di mataku. Karena orang lemah harus dilindungi. Siapa yang mendidik seorang Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat indah ini? Dididik oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mendidik Utsman bin Affan di zaman kekhalifahan beliau? Kehidupan manusia makmur sampai orang yang menerima zakat lebih sedikit daripada orang yang memberikan zakat. Siapa yang mendidik mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan belum lagi kita cerita tentang orang-orang kafir Rom dan Persia. Dua kerajaan, dua negara besar pada waktu itu, negara dikuasa. Mungkin kalau kita bahasakan hari ini mungkin Amerika dengan Cina atau Amerika dengan Rusia. Dan mereka takluk ya oleh pejuang-pejuang Islam. Oleh murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menaklukkan negeri-negeri pada waktu itu, di antaranya adalah Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ardahu yang umurnya masih 18 tahun. Berapa umurnya? 18 tahun. Tapi bisa menaklukkan banyak negeri pada waktu itu. Dan kemudian kita melihat dan berkaca dengan pemuda dan pemudi di zaman sekarang. Di tahun 2024 kaum Gen Z. Teknologi ini, teknologi itu, semua perkembangan dunia membandingkan antara anak umur 18 tahun sekarang dengan anak 18 tahun di zaman Nabi SAW. Anak 18 tahun sekarang bisa apa? Bisa apa kira-kira? 18 tahun. Bisa apa? Mungkin ya diamanahkan untuk menjaga kandang ayam, saya sama bapaknya nggak mampu. Jaga kandang ayam. Atau jaga kambing. Atau cuman disuruh jaga nanti kalau air sudah penuh dimatikan baknya ya. Dimatikan kerannya. Karena nggak mampu. Tapi didikan Rasulullah SAW, anak-anak umur 18 tahun bisa menaklukkan banyak negeri-negeri besar pada waktu itu. Inilah yang ingin kita pelajari. Inilah yang kita ingin ketahui wahai para pemuda. Tidaklah hari ini para pemuda merosot akhlaknya, merosot ya cita-citanya. Cita-cita yang rendah. Dikarenakan mereka nggak punya tokoh yang mereka jadikan sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Karena panutan-panutan para pemuda hari ini adalah para pezina, para peminum khamar, para sesuka sesama jenis. Ya, orang yang mengenal Allah. Kehidupannya dunia ini yang menjadi panutan anak muda. Loh, kalau seandainya ini menjadi panutan kita, bagaimana dunia ini akan bisa kita pegang? Ya, para penzina, para peminum khamar, para pecandu narkoba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita dengan sebuah tawaran.
yang kemudian akan membuat kita sukses sebagaimana suksesnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dengan apa Rasulullah mendidik mereka? Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka, menanamkan dalam hati-hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang ditakuti oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Ternyata di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah, diperkenalkan kepada mereka tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad dari kisah-kisah kehidupan para nabi dan kisah kehidupan para rasul. Itu mengokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati para sahabatnya. Iya, kenalkan tentang Nabi Musa. Diperkenalkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diperkenalkan Nabi Ismail. Iya, Nabi Sulaiman. Iya. Sehingga tokoh-tokoh ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika sholat membaca Al-Quran, beliau tidak bisa menahan air matanya. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah, orang-orang yang mereka murtad dari jalan Allah, orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat, berdiri tegas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aku akan memerangi siapa saja yang mereka tidak membayar zakat. Kalau seandainya Rasulullah mengambil zakat dari pengekang kuda, aku akan tarik zakat dari mereka dan aku perangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat seperti apa yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jasa besar Abu Bakar Siddiq ini disebutkan oleh Ali bin Madini rahimahullah. Hafidhallahu ad-din birajulin bi Abi Bakrin yawmur ridah wal imamu Ahmad yawmul mihnah. Allah menjaga agama ini dengan dua orang laki-laki. Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika terjadi fitnah murtadun, orang-orang yang murtad dari agama. Dan dijaga dengan Imamu Ahmad rahimahullah ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Subhanallah, ketika mereka sholat, menangis, merengek kepada Allah. Tapi ketika berhadapan dengan manusia, yang mereka melanggar syariat Allah, kita lihat dia punya sikap yang sangat tegas. Ini diantara kunci keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat konsen, beliau sangat fokus untuk mendidik para pemuda. Sehingga ketika mereka dewasa, lahir seorang seperti Abu Bakar Siddiq. Lahir seperti Umar bin Khattab. Lahir seperti Uthman bin Affan. Lahir seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardahu. Oleh karena itu, itanal Islam bisyabab inayatun yatamatan. Islam itu ketika berbicara tentang pemuda, ya, konsen dan fokusnya mereka kepada pemuda adalah sesuatu yang sangat dijadikan hal yang paling terpenting dalam pendidikan. Ketika Al-Imam A'mash rahimahullah, tahu ya Imam A'mash? A'mash ini namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Ya, seorang ulama ahlul hadis. Ya. Dan beliau ini termasuk dari ulama yang unik. Ulama yang unik. Ya, kalau ada orang yang ribut di majelisnya, ada sedikit saja keributan itu dibubarkan pengajiannya, langsung bubar. Jadi tidak ada orang yang berani ribut di majelis beliau. Karena kalau ada yang ribut, udah mereka akan
akan hilang kesempatan untuk mengambil ilmu dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ada satu cerita. Itu menjadi kebiasaan beliau rahimahullah itu kalau memberikan pengajian meludahnya ke sebelah kiri. Itu kebiasaannya beliau. Jadi kebetulan waktu itu ada seorang penuntut ilmu yang baru datang dan sudah diingatkan jangan ribut-ribut. Kalau ribut batal nih pengajian kita. Dan beliau kebetulan duduknya pas di sebelah kiri. Jadi dari awal kajian sampai akhir kajian kena ludah A'mash rahimahullahu ta'ala. Sabar. Ya, dan siapa yang ingin belajar dengan beliau itu harus melewati anjing-anjing ganas. Ya, jadi sebelum masuk pesantren itu sudah dipersiapkan anjing-anjing di luar sana, luar jauh pesantren. Kalau berhasil masuk ya udah belajar, kalau nggak berhasil ya sudah kembali ke kampungnya. Ya, ini diantara keunikan Imam A'mash. Cuman bukan ini yang ingin sampaikan. Ketika beliau mengajarkan anak-anak beliau ajarkan para pemuda. Kemudian datang orang-orang yang sudah berumur dari kalangan ulama hadis. Wahai A'mash, kenapa kau menyibukkan diri kau dengan anak muda ini? Kenapa kau sibukkan dengan anak kecil seperti ini? Sementara para ulama hadis, mereka sedang menunggu engkau untuk menyampaikan hadis kepada mereka. Kemudian kata Imam A'mash rahimahullah, ahmak, ente ini dungu. Kalian sebentar lagi mati, sudah akan meninggalkan dunia ini. Anak-anak muda inilah yang akan melanjut estafet perjuangan dakwah Islam. Ya, perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman para a'immah, ya, inilah yang menjadi fokusnya Islam. Karena ketika orang kalau belajarnya sudah umur 50 tahun, ada manfaatnya. Tapi ya 50 tahun, ya paginya ngafal, gak siang hilang, sejam setelahnya hilang. Jadi anak-anak muda lah yang ternyata yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal beliau berdakwah. Sampai-sampai disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ma atallahu azza wa jalla 'abdan ilman illa syataban. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada seorang hamba kecuali dia pemuda. Ya, oleh karena itu adik-adik semuanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada antum hidayah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mengenalkan, difahami dengan Al-Quran, mengenal sunnah Rasulullah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ini merupakan nikmat yang sangat agung. Para raja, para pejabat, para menteri, nama mereka harum ketika mereka punya jabatan karena manusia butuh dari dunia mereka. Tapi ketika mereka, jangankan mereka meninggal, sudah pensiun, manusia nggak butuh lagi sama mereka. Apalagi kalau dia sudah meninggal, terkuburlah namanya sekaligus sama jasadnya. Tapi para ulama, ya mereka menghabiskan umur dan waktu mereka untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama. Mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jasad-jasad mereka telah terkubur dengan tanah. Dan sebagian besar jenazah kuburan mereka tidak diketahui di mana. Tapi seakan-akan mereka masih berjalan bersama kita. Seakan-akan mereka masih hidup. Seakan-akan mereka masih berada di zaman ini. Karena seringnya nama mereka disebutkan. Seringnya ucapan mereka dinukilkan. Seringnya nasihat mereka disampaikan. Wa amma az-zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di lautan walaupun jumlahnya banyak, maka dia akan hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, Allah subhanahu wa ta'ala akan abadikan di muka bumi ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang memiliki iman
dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat sudah meninggal dari pentingnya mau. Ya, ialah keberkahan dari ilmu. Oleh karena itu para tulabul ilmi semuanya, jangan pernah merasa minder sama ahli dunia. Antum jangan merasa kerdiro, teman saya sudah kuliah di sana, nanti akan kerja di sini, akan kerja di ngano. Ya, apa yang mau kita cemburukan kepada ahli dunia? Yang halalnya itu akan dihisap oleh Allah, yang haramnya akan diikop oleh Allah, ya, yang bukan sesuatu terlarang akan menghalangi dia, atau bukan menghalangi, membuat dia terlambat masuk ke dalam surga. Apa yang membuat harus hasad? Apa membuat kita iri kepada ahli dunia? Tetapi yang membuat kita iri adalah orang-orang yang mereka semangat fokus belajar ilmu agama, yang itu akan memberikan kebaikan untuk dirinya. Dan dunia ini sesuatu yang mudah, teman-teman semuanya. Ya jangan sampai syaitan itu bisik-bisiki antum. Ini kalau misalnya di pesantren terus nih, kira-kira saya mau kerja apa? Ya, ini kalau saya masuk tahfidzul Quran, nanti saya mau jadi apa? Subhanallah. Ya, ini terkadang datang bisikan-bisikan syaitan. Ya, untuk menggiring kita dari ilmu itu sendiri. Bisa difahami? Jadi ketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kepada ilmu, pegang baik-baik. Mohon sama Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah. Karena Islam itu nggak jaya dengan yel. Islam itu tidak akan kuat hanya sebatas takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam itu tidak kuat hanya sebatas banyaknya umat Islam. Tetapi Islam itu akan kuat dengan ilmu yang mereka miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza tabayyatum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara riba, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi dan sibuk dengan perdagangan kalian, dan kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan, kata Rasulullah? Sampai kalian semua kembali kepada agama kalian. Kembali mempelajari agama. Ya, kembali menuntut ilmu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Dan kemudian kalian praktekkan dalam kehidupan kalian. Disitulah akan jaya umat Islam. Ya, bukan berarti apa yang kita sebutkan tadi, orang muslim nggak boleh kaya. Orang muslim silakan kaya. Maka muslim harus punya usaha yang besar, harus punya bisnis yang kuat. Tapi yang ingin kita sampaikan, jangan sampai kita meninggalkan ilmu untuk apa? Untuk mendapatkan dunia tadi. Itu yang saya maksudkan. Bisa difahami ya? Kemudian, perhatikan. Di antara konsentrasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syab nasya fi ibadatillah. Para pemuda yang mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ini adalah motivasi Rasulullah kepada anak muda. Ini adalah dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khusus anak muda dalam hadis ini, agar mereka menjadi orang-orang yang bersabar, mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang imannya kuat dan juga fisiknya juga kuat. Bukan anak muda yang lembek, bukan anak muda yang cengeng, ya bukan anak-anak muda yang lemah mentalnya, tapi anak muda yang siap berjuang untuk mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya,
dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk melakukan perang, setelah sekian lama mereka menunggu, ya penindasan demi penindasan yang dilakukan oleh musyrikin, sampai-sampai mereka terusir dari negeri mereka. Dan jelas ini musyrikin Quraisy adalah kafir harbi. Ia telah mengusir Rasulullah, memerangi Rasulullah, merampas harta-harta mereka, membunuh muslimin. Ini kafir harbi namanya. Ditunggu oleh para sahabat Rasulullah kapan Allah memberikan izin kepada mereka untuk berperang. Kemudian datanglah ayat izin untuk berperang, dimulai dari perang Badar dan kemudian perang Uhud dan seterusnya. Ya, jadi perang yang mereka nantikan itu ibarat ya, ini ibarat saja. Ya, antum dengan segala aktivitas pekerjaan yang sangat banyak, ya, dan antum punya mimpi untuk berlibur ke sebuah tempat. Uang pun nggak ada, cuman mimpi saja. Tapi tiba-tiba datang seseorang memberikan kepada antum voucher liburan tempat yang antum mimpikan tadi dan dikasih izin untuk tidak masuk kantor. Kira-kira bisa bayangkan bagaimana bahagianya? Bahagia ya. Dan perlu kita ketahui kebahagiaan para sahabat ketika disyariatkan jihad itu mungkin lebih bahagia dari orang yang berlibur di tempat yang dia mimpikan tadi. Yang konsekuensinya apa? Meninggal. Gak tanggung-tanggung. Ada 6 pemuda yang sebenarnya bukan pemuda, masih remaja. Umurnya masih di bawah 15 tahun. Dan Nabi pada waktu itu tidak mengizinkan anak-anak, ya, yang masih umur di bawah 15 tahun ikut berperang, nggak diizinkan. Namun datang sebagian sahabat yang umurnya masih di bawah 15 tahun, di antaranya Rafi bin Khudaij, Samurah bin Jundub, ya, dan juga Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Abu Sa'id al-Khudri. Ada 6 orang sahabat yang kecil yang umurnya masih 15 tahun minta izin kepada Nabi untuk ngapain? Kalau di zaman itu ada game misalnya, ada game tahapan nama-nama game hari ini, kira-kira mereka minta izin main game atau izin untuk berperang? Mereka minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami berperang. Tradisikan oleh Nabi SAW, kecuali hanya 1 orang sahabat pada waktu itu, yaitu bernama Rafi bin Khudaij. Karena dia adalah orang yang sangat jago dalam memanah. Dia punya keahlian ini. Dan Nabi butuh pemanah-pemanah yang ulung. Sehingga cuma 1 orang yang diizinkan. Kemudian datang Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau memberikan izin Rafi bin Khudaij untuk berperang, ya, kenapa kau tidak memberikan izin kepada saya, para Rasulullah? Saya siap bergulat dengan dia. Kalau seandainya saya menang, ya Rasulullah, izinkan saya ikut berperang bersama engkau. Akhirnya disuruh bergulat oleh Rasulullah SAW antara Rafi bin Khudaij dengan Samurah bin Jundub. Rafi bin Khudaij punya keahlian apa? Memanah. Dan Samurah bin Jundub berhasil mengalahkan Rafi bin Khudaij dalam bergulat. Akhirnya beliau diizinkan oleh Nabi SAW untuk berperang. Umurnya berapa tahun? Di bawah 15 tahun. Adik-adik bawah 15 tahun bisa apa kira-kira? Hah? Bisa apa kira-kira? Ini yang maju perang loh. Islam ini ternyata agama perang ya. Islam ini ternyata agama ngajak anak-anak perang. Kita sudah sampaikan tadi. Saya mengatakan musyrikin Quraisy itu kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam. Kafir yang mengusir Rasulullah dari negeri mereka, dari negeri beliau. Merampas harta para sahabat. Kafir harbi. Dan kafir harbi diperangi. Ya, kafir harbi diperangi. Kalau seandainya orang menganggap Islam ini agama darah, maka lazimnya juga Anda harus mengatakan pejuang-pejuang yang ada di tanah air untuk merebut, untuk mengusir Belanda, itu juga para terorisme. Kan begitu seharusnya. Mana yang lebih mulia sahabat Nabi atau pejuang-pejuang ada di Indonesia? Pejuang di Indonesia siapa yang mereka usir? Belanda. Penjajah. Dan demikian juga para sahabat mengusir para penjajah yang telah menindas para sahabat dan memerangi mereka. Dan mereka bersabar sekian puluh tahun lamanya. Demikian kondisi para pemuda. Ya, dididik oleh Rasulullah SAW.
orang-orang yang kuat. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ya, laisa syadid, bukanlah orang yang kuat itu orang yang hanya sebatas kuat dalam bergulat saja. Tapi itu juga kekuatan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang-orang yang mereka sanggup menahan emosinya. Ini juga di antara sifat orang yang kuat. Jadi fisiknya ditempa oleh Rasulullah, emosinya juga ditempa untuk menjadi orang-orang yang siap untuk ya pemimpin ya pemimpin umat nantinya. Jelas ya? Nah, saya sebutkan di poin yang kedua ini, para hadirin dan hadirat, tadi kita menyebutkan secara umum dan kemudian kita lihat bagaimana cerita sahabat-sahabat yang masih kecil ketika mereka duduk bersama Nabi SAW. Diceritakan dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, ataina ila Nabi SAW wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 yawman wa laylah. Kata Malik ibn al-Huwairith, kami mendatangi Nabi SAW dan pada waktu itu kami masih umur pemuda. Syab, ya, umur pemuda. Dari 17 tahun sampai 33 tahun. Anak-anak muda. Mutaqaribuna, dan umur kami berdekatan. Dan kami tinggal bersama Nabi SAW selama 20 hari 20 malam. Belajar bersama Rasul di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqa. Dan Nabi adalah seorang pengajar yang sangat lembut, yang sangat penyayang. Ya, oleh karena itu, bapak-bapak, ya, jangan memandang para penuntut ilmu itu adalah dengan pandangan yang rendah. Cuman santri. Enggak. Para penuntut ilmu itu orang yang mulia, orang yang tinggi. Dan Nabi SAW sangat memuliakan mereka. Nabi sangat memuliakan para penuntut ilmu. Ketika seorang Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda yang miskin, gak punya apa-apa, bahkan tinggal di masjid, gak punya makanan, gak punya uang. Ya, kadang-kadang orang menganggap Abu Hurairah itu sudah gila. Karena apa? Ya karena dia ikat batu di perutnya. Kata Abu Hurairah, saya gak gila, tapi saya lapar. Menahan lapar. Tinggal di masjid. Terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau Abu Hurairah sudah tidak sanggup untuk menahan rasa lapar tadi, dia berdiri di pojok jalan, menunggu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang lewat. Ya, kemudian beliau bertanya tentang sebuah perkara yang sebenarnya beliau tahu jawabannya, tapi maksud dan tujuannya supaya diajak makan ke rumahnya. Kalau minta malu. Lewat Abu Bakar As-Siddiq ditanya sebuah permasalahan, kemudian dijawab, kemudian berlalu. Lewat Umar bin Khattab ditanya sebuah persoalan, kemudian dijawab, kemudian berlalu. Ketika lewat Rasulullah SAW, kemudian Abu Hurairah bertanya sesuatu kepada Nabi, dan Nabi yang bukan maha lembut, Nabi yang lembut ini, yang penyayang ini, yang kesibukannya itu super sibuk. Ya, karena inilah penuntut ilmu yang mulia yang akan menyebarkan agama Allah. Rasulullah mengajak Abu Hurairah ke rumahnya Rasul. Ya, jadi teman-teman semuanya, antum yang punya kelebihan rezeki, jangan hanya dimasukkan orang-orang kaya saja ke rumah antum. Ya, jangan hanya makan semeja dengan antum orang-orang yang punya kedudukan. Para penuntut ilmu lah yang sebenarnya lebih berhak untuk kita memuliakan mereka. Sebagaimana Rasulullah memuliakan para penuntut ilmu. Kata Rasulullah, ya wahai Abu Hurairah, ayo ke rumah saya. Ayo ke rumah saya. Kemudian Nabi bertanya, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah kita? Kemudian dikata istri beliau, tidak ada ya Rasulullah, kecuali susu yang baru diberikan hadiah kepada kita. Kemudian Nabi mengambil susu tadi. Dan kemudian beliau berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, panggil semua sahabat-sahabatmu yang ada di mana? Yang ada di masjid, di Sufah. Ya, lu Sufah mereka. Panggil mereka semuanya. Supaya kita minum susu bersama-sama. Ya, minum susu bersama-sama. Rasulullah sibuk nggak? Saya tanya sama antum, sibuk kan?
Jadi jangan sampai ketika orangnya penuntut ilmu, para santri, saya nggak punya waktu sama kalian. Tapi kalau datangnya orang-orang ahlu dunia baru punya waktu. Enggak, tuh lihat gimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan super sibuknya beliau, tapi yang beliau fokus kepada para penuntut ilmu. Akhirnya Abu Hurairah berkata dalam hatinya, ini susu 1 gelas, sementara saya sudah lapar sekali. Saya saja nggak cukup mungkin susu tersebut. Bagaimana dengan sahabat? Kemudian harus dipanggil semua sahabat yang lainnya. Tapi karena ini merupakan perintahnya Rasul, akhirnya dipanggil oleh Abu Hurairah semua sahabatnya. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, orang yang paling terakhir minum adalah orang yang menuangkan minuman. Beliau kan paling lapar tadi kan. Ya. Kemudian kata Rasulullah, orang yang paling terakhir minum adalah orang yang menuangkan minuman. Ya sudah. Ini sudah perintah Rasul. Ya sudah diberikan. Diminum sahabatnya. Hampir subhanallah semua ahlu sufah minum pada waktu itu. Dan air susunya itu masih tersisa. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tinggal saya dan kamu yang belum minum ya Abu Hurairah. Ayo silakan kau minum minuman ini. Kemudian Abu Hurairah minum, kata Rasulullah, tambah ya Abu Hurairah, tambah ya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, saya nggak mau, perut saya sudah penuh ya Rasulullah. Beginilah gambaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para pemuda, dengan para penuntut ilmu. Ya, makanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka kehilangan Nabi, mereka tuh sangat sedih sekali. Iya, jangankan meninggal oleh Rasulullah. Thauban radhiyallahu taala anhu, khadimur Rasul, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan oleh Nabi di pagi hari dan kemudian Nabi kembali di malam hari dan kemudian Rasulullah mendapatkan wajah Thauban radhiyallahu taala dalam keadaan pucat. Sampai-sampai Nabi berkata, "Ya Thauban, kenapa kamu lapar atau kamu sakit?" Kemudian Thauban berkata, "Ya Rasulullah, saya nggak sakit ya Rasulullah, tapi saya rindu sekali dengan engkau ya Rasulullah. Saya nggak bisa berpisah denganmu ya Rasulullah, nggak bisa. Sesaat saja saya nggak rindu dengan engkau ya Rasulullah, bagaimana lagi kalau seandainya nanti engkau meninggal dan engkau akan berada di tempat yang paling tertinggi dalam surganya Allah, dan kalau seandainya Allah masukkan aku ke dalam surga, maka aku berada di tempat yang paling rendah ya Rasulullah. Aku tidak bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Dan bagaimana lagi kalau seandainya aku dimasukkan ke dalam neraka, aku tidak akan pernah melihat engkau selama-lamanya ya Rasulullah." Itu membuat aku sedih. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran bahwasanya para sidikin, para syuhada, para solihin, ya mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Kenapa para sahabat begitu rindu dengan Rasul? Karena akhlak Nabi SAW rahiman rafiqa. Beliau sangat lembut, beliau sangat halus. Fama dhanna annahu qad istahina ahlana. Taib. Dan kemudian sampai kami sudah belajar 20 hari, kami rindu dengan keluarga-keluarga kami. Rindu dengan ibu di rumah, rindu dengan ayah di rumah. Ini tabiat ya. Ya adik-adik rindu sama ayah, ya sahabat juga rindu dengan orang tuanya. Sama seperti kita. Ya, tapi butuh kesabaran. Ya, setelah mereka belajar bersama Rasul, ya cuman kan mereka belajar sama Rasul 20 hari. Kalau mereka belajar sama Rasul 20 hari, mungkin perbandingannya kita belajar sekian lama kan. Karena Rasul yang mengajarkan mereka. Ketika mereka rindu dengan keluarganya mereka, makanya juga ya insya Allah mungkin setiap ma'had punya cara-cara ya di dalam mengatur peraturan-peraturan yang ada di ma'had dan di pesantrennya. Ya, dan yang paling ideal ya, semuanya baik insya Allah, tapi yang paling ideal ya murid-murid itu harus lebih sering dipertemukan dengan orang tuanya. Ya, jangan dihalangi orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ya dikasih waktu berapa minggu sekali. Ya ini sahabat Nabi rindu sama keluarganya, sudah diizinkan pulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan dalil jadinya ya. Jadi dalil gitu Ustaz ya. Nanti baru seminggu udah minta pulang. Enggak. Ya, kemudian saya baca sedikit lagi. Dan kemudian kami bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami sudah belajar bersama engkau 20 hari ini ya Rasulullah.
Apa yang engkau berikan wasiat kepada kami? Apa yang harus kami khabarkan kepada penduduk kami nantinya? Apa yang harus kami dakwahkan? Kata Nabi SAW, irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa dzakara asya' ahfaduha aw la ahfaduha. Rasulullah SAW mengatakan, kembalilah kalian bersama keluarga-keluarga kalian. Ya, dan ya, tegakkanlah kepada mereka ya kebaikan-kebaikan dan ajarkan kepada mereka. Ya, dan kemudian perintahkanlah mereka dengan perintah-perintah, dan Nabi menyebutkan beberapa perkara tersebut yang aku menghafalnya dan ada yang aku tidak menghafalnya. Dan juga diantara yang diingat oleh Rasulullah pada waktu itu, 6. Ra'aitab sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah. Nah, kalau seandainya telah datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari antara kalian mengumandangkan azan. Dan hendaknya di antara kalian yang paling besar di antara kalian menjadi imam di antara kalian. Jadi belajar 20 hari bersama Rasul. Ketika pulang Rasulullah suruh hidup apa? Suruh hidupkan masjid. Ya, kumandangkan adzan. Ya, jadi imam. Ya. Jadi mereka rindu sama orang tua, pulang memberikan kebaikan. Cuman kalau kita rindu sama orang tua alasan saja. Padahal rindunya sama HP. Ya, buktinya pas dipanggil sama ibu sama ayah di rumah sedang main HP, tutup telinganya. Jadi rindu sama ayah apa rindu sama HP? Oh ya, yang paling diingat ketika belajar kemudian pulang, paling diingat ya, hadis yang paling diingat. La salata bihudur ta'am. Tidak ada salat ketika hadir makanan. Wah, ini ingat nih hadis itu. Nah, lupa nih hadis nih. Tidak ada salat ketika hadir makanan. Jadi setiap mau dekat azan udah hidangkan makanan. Kata abinya, salat dulu. Makanya Abi nggak belajar Abi. Jadi kata Rasulullah, ya kalau ada makanan itu boleh diakhirkan, kita makan dulu. Tapi hadis-hadis Rasulullah untuk mengejar saf awal, hadis Rasulullah untuk menjadi muadzin, hadis Rasulullah untuk menjadi imam, lupa. Ingatnya yang tadi. Ya gitu. Hah? Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haula, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka para pemuda-pemuda tadi ya muallimina liqaumihim. Mereka menjadi pengajar-pengajar kepada kaum mereka. Mereka menjadi pengumandang-pengumandang adzan. Mereka menjadi imam-imam salat. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang mengajak mereka dengan ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Inilah yang dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik secara khusus, orang-orang di luar sana, kalau ada penjahat berbuat jahat, mereka akan memberikan uzur kepada penjahat tersebut. Itu harus untuk pahami. Tapi kalau orang yang keluar dari pesantren, pulang berlibur dari ma'had, apalagi ma'had yang dikenal disebut oleh orang ma'had Wahabi, nah itu sorotannya lebih kuat itu. Seret, disorot kan ya, disorot nih. Dapat salah sedikit, habis itu sudah. Ya, kalian akan menjadi sorotan manusia. Ya, ngapain mondok masuk pesantren? Dia ya pesantren sholatnya kadang telat-telat. Iya, dia ke pesantren pulang main game setiap hari. Anak saya nggak mau ke pesantren main game cuma sehari berapa jam. Ini anak pesantren main game tiap hari di rumahnya. Anak saya walaupun nggak masuk pesantren nggak melawan orang tua. Ini masuk pesantren ngelawan orang tua. Jadi perbuatan kita, akhlaknya kita menjadi sebab penghalang hidayah buat orang lain. Hati-hati. Hati-hati para penuntut ilmu. Kita ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk manusia. Tidak ingin menjadi penghalang manusia dari kebaikan. Antum kan jadi contoh. Tapi kalau seandainya Masya Allah, antum pulang menjadi imam di masjid, ya menjadi muadzin di masjid, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik,
ya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, apa yang antum lakukan itu menjadi mimpi dari orang tua yang lainnya agar anak mereka bisa masuk ke pesantren. Antum nggak berdakwah secara lisan mengajak mereka, tapi perbuatannya kalian mengajak mereka dan kemudian dia masuk pesantren dikarenakan akhlaknya antum, dan insya Allah antum mendapat pahala apa yang mereka ya lakukan daripada kebaikan-kebaikan tadi. Jadi ini yang penting sekali teman-teman semuanya. Jadilah pintu-pintu kebaikan sebagaimana murid-murid Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi pintu pembuka pintu-pintu kebaikan. Kemudian saya cerita di sini tadi sudah kita sebutkan Malik ibn al-Huwairi. Kemudian ada seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit. Qala qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Madinah. Dan Nabi pada waktu itu datang ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah, dan kata Zaid bin Thabit, umur saya pada waktu itu adalah 11 tahun. Umur saya berapa? 11 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan aku untuk mempelajari, ya untuk mengajarkannya, menginformasikan kepadanya beberapa kalimat-kalimat dari kitab-kitab Yahudi. Ya, kemudian aku mempelajarinya, kata Zaid bin Thabit, ya nisfu syahr. Aku mempelajarinya pada waktu itu apa? Setengah bulan. Jadi perintah kalau Rasul umurnya berapa tahun? 11 tahun untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Maksudnya mempelajari bahasanya mereka, supaya lebih mudah untuk menyampaikan dakwah. Berapa lama beliau belajar? Setengah bulan. Nisfu syahr, setengah bulan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat kepada orang-orang Yahudi, ya aku yang membahasakan dengan bahasanya mereka. Ya, berapa umurnya? 11 tahun. 11 tahun. Ya, maka bandingkanlah 11 tahun anak zaman sekarang dengan 11 tahun orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikelilingi oleh anak-anak muda. Yang membantu berdakwah adalah anak-anak muda. Ketika Rasulullah berdakwah pertama kali di Mekah, kita mundur ke belakang. Nabi berdakwah di rumahnya siapa? Di rumahnya siapa? Bait al-Arqam. Bait al-Arqam. Al-Arqam ini adalah anak muda, pemuda. Iya, Abu Bakar dulu juga masih muda. Umar juga dulu masih muda. Utsman juga masih muda. Ali juga masih muda. Iya, ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul, mereka ini semua para pemuda. Ya, dan ternyata inilah yang menjadi kunci tersebarnya Islam seantero dunia, ditakuti oleh orang kafir karena adanya anak muda yang membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Zaid bin Thabit, "Walamma arada Abu Bakar wa Umar jamal Quran." Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di Madinah berapa tahun? 10 tahun kan? Ya, 10 tahun. Rasulullah berada di Madinah. Berarti ketika umur beliau 11 tahun, ketika Rasulullah meninggal umurnya kurang lebih 21 tahun. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan banyak para penghafal Al-Quran pada waktu itu terbunuh, dan dikhawatirkan Al-Quran itu akan apa? Akan hilang. Akhirnya diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran yang terpencar-pencar tadi. Siapa yang ditugaskan oleh Abu Bakar dan Umar? Utsman bin Affan. Siapa lagi yang ditugaskan untuk mengumpulkannya? Zaid bin Thabit. Ya, Utsman bin Affan tugasnya beliau di zaman khalifah itu adalah mengumpulkan semua mushaf-mushaf yang ada, yang mana manusia pada waktu itu sudah mulai berselisih karena Al-Quran dulu ditulis di perpak-perpak rumah atau di daun-dedaunan. Jadi terkadang Al-Quran itu ada tafsir sahabat di sampingnya, ada ucapan sahabat di sampingnya. Nah, kemudian setelah meninggalnya Rasulullah, ya mereka mulai berselisih. Ini tulisan ini isi Al-Quran atau bukan isi Al-Quran? Jelas ya? Jadi dikumpulkan semua oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, semua mushaf-mushaf yang ada, dan kemudian beliau bakar seluruhnya, ditinggalkan satu. Ya, yang bukan isi Al-Quran itu dibakar semuanya. Ya, supaya nggak tercampur mana Al-Quran, mana tafsir dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan disepakati oleh seluruh para sahabat dan dipuji oleh para ulama. Sehingga kita sholat di kutub utara
baca Al-Fatihahnya sama. Iya, mereka baca surah Al-Baqarah sama seperti orang baca Al-Baqarah di Bali ini. Sama, nggak ada bedanya. Ya, dan itu ba'dallah, kemudian jasanya siapa? Utsman bin Affan mengumpulkan dalam satu mushaf. Nah, Zaid bin Thabit, beliau tugasnya adalah mengumpulkan mushaf-mushaf Quran-Quran yang ada di daunan dan lain sebagainya, dikumpulkan menjadi satu. Kata beliau, memindahkan gunung itu lebih ringan daripada saya mengumpulkan mushaf yang terpencar-pencar ini. Karena tugas berat ini. Karena ini wahyu. Ya, siapa yang mengerjakannya? Anak muda, umurnya 20-an tahun. Iya, berarti beliau hafal Al-Quran. Iya, beliau tahu ayatnya ini dimasukkan ke ayat apa, di surat apa. Cerdas, pintar. Faham dengan Al-Quran. Ya, ini Zaid bin Thabit. Tapi sampai-sampai kata beliau, wa hadzal amalu min akhtaril a'mal fi tarikhil Islam. Ya, disebutkan di sini bahwasannya amalan ini merupakan amalan yang paling berbahaya dalam sejarah Islam, karena harus menjaga kitab sucinya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bisa dipisahkan mana yang itu ayat Quran dan mana bukan ayat Al-Quran. Dan juga disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, kalau sudah habis waktunya tolong diisyaratkan ya. Ya, saya pinginnya segera diisyaratkan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, perhatikan. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Rasulullah mengutus aku ke negeri Yaman. Fakultu, ya Rasulullah, taba'athuni wa ana syabun. Ya Rasulullah, engkau mengutus aku ya Rasulullah, sementara aku ini anak muda. Anak muda berapa umurnya kita sebutkan tadi? 17 sampai 33 tahun. Itu syabun. Ya, kalau 33 sudah ke atas itu namanya kuhulun. Kalau 40 ke atas sampai sudah di atas 50 seterusnya namanya syekhu. Ya, syekh. Jadi umur anak muda itu 17 sampai 33 tahun. Itu masih syabun. Ya, kalau di atas namanya kuhul. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, engkau mengutus aku ke negeri Yaman dalam keadaan aku seorang pemuda, yang mana tugasku adalah untuk mengurusi urusan-urusan di antara mereka. Berat nggak masalahnya ini? Ada orang yang berselisih A dan B, Ali disuruh ngurusin. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kalau cuma mengajar, ya mengajarkan ilmu, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Mudah kan? Masih lebih mudah dibandingkan mengurusi urusan-urusan manusia. Dia punya masalah warisan, Ali yang terjun membahas di situ. Ini urusan istri dengan suami ada masalah, udah Ali yang terjun di situ. Kata Ali, ya Rasulullah, saya seorang pemuda. Ya, dan saya nggak tahu bagaimana mengurusi urusan manusia. Saya masih muda. Kemudian kata Nabi kemudian Rasulullah fadarraba biyadihi fi sadri. Dan kemudian Nabi memegang, memukul, menepuk dadanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, Allahumma hadi qalbahu wa thabbit lisanahu. Ya Allah, berilah hidayah kepada dalam hati kepada Ali dan kokohkanlah lisannya. Qala famasyaqqtu ba'da fi qada'i bainal itsnain. Setelah itu aku tidak pernah lagi ragu untuk memutuskan dua orang yang berselisih. Fa'atamada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aliyun wa huwa syabun. Dan Nabi memilih Ali untuk mengurusi urusan manusia bukan di kampungnya, di kampung orang lain di negeri Yaman, dalam keadaan umur beliau adalah masih sangat muda. Teman-teman semuanya, ketika kita ditanya sebuah permasalahan, ini hukumnya tidak boleh, haram, dalilnya demikian. Ketika kita tidak ada orang yang orang yang menekan kita, itu lebih mudah kita sampaikan. Tapi ketika dia menjadi qadhi, menjadi hakim, akan ada tekanan dari pihak A, ada tekanan dari pihak B. Si B mengatakan dia benar, si A mengatakan dia benar. Dan ahli harus memutuskan mana yang benar. Sulit nggak?
Sulit, ini bukan hal yang mudah ini. Sulit. Ya, saya sebutkan contoh lah dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang pemuda yang udah ngaji, udah berhijrah. Cita-cita saya nanti kalau menikah, ya saya tidak mau ada ikhtilat. Saya nggak mau ada musik-musik. Saya nggak mau istri saya dilihat oleh orang lain. Harus dipisah. Ya, ini yang harus saya pegang. Ini ilmu yang saya yakini. Tapi nanti ketika kita sudah melamar dengan seorang akhwat, seorang wanita, apalagi wanita itu kembang desa. Nah, kalau kamu menikah dengan anak saya, syaratnya harus digandeng kamu di pelaminan dan harus pakai pakaian adat. Ini anak perempuan saya satu-satunya ini. Saya nggak punya anak perempuan yang lain. Kalau nggak sekarang kapan saya akan bisa melihat anak saya berada di atas pelaminan? Apalagi nggak ada musik-musik, nggak bisa. Apa kata saudara-saudara saya? Ini kok seperti ziarah kubur nih, sepi-sepi di sini. Iya, kalau memang kamu ikut syarat, lanjut. Kalau kamu nggak ikut syarat, ya mohon maaf. Mungkin ada yang lain yang kamu bisa nikahkan. Ya, kira-kira gimana? Lanjut atau mundur? Hah? Mundur sekarang. Tapi ketika diperhadapkan, lanjut atau mundur? Lanjut. Ini kembang desa masalahnya. Ini dicari sedulu di pesantren, ya ada sekian banyak santri, itu semua yang diarahkan. Ternyata saya diterima. Mulai kan masukkan, ini kadang memang ada khilaf ulama dalam masalah ini. Ini kan darurat ini akhaf dororen ini. Kalau saya nggak nikah, saya terjatuh dalam zina. Ya sudah, ini kan lebih ringan. Mulai kan? Jadi maksud yang ingin saya sampaikan, manusia ketika dia ada tekanan-tekanan, sesuatu yang dia yakini itu adalah sebuah kebenaran, ketika dapat tekanan itu akan menjadi berat untuk dirinya. Ya. Nah inilah tugasnya Ali bin Abi Thalib, maka kata beliau sulit, susah. Ya, tetapi Ali bin Abi Thalib berhasil menjadi qadhi di antara mereka, memutuskan dengan hukuman Allah seadil-adilnya. Siapa? Bukan kakek-kakek yang dikirim, pemuda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga, ayo rahimani rahimakumullah, disebutkan dari Sya'bi atau disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Atau saya nggak baca lagi sahabat sudah mewakili beberapa sahabat yang lainnya. Di sini saya sebutkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Dan bapak beliau meninggal dalam keadaan beliau tuh masih kecil. Ya, dan beliau dibawa oleh ibu beliau ke negeri Mekah. Dan umur Imam Syafi'i pada waktu itu sanaten. Beliau pindah dari Gaza, ya, bersama ibunya dalam keadaan umur beliau pada waktu itu 2 tahun. Fayansha'u biha wa yaqra'ul Qur'an wa ibnu sabasinin. Dan beliau hidup dengan ilmu, dididik oleh ibunya, dan beliau sudah menghafal Al-Quran. Umur beliau pada saat itu 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Wa yahfadul Muwatta wa ibnu Ashar. Beliau menghafal kitab Muwatta Imam Malik, kitab hadis Imam Malik. Itu umurnya berapa tahun? 10 tahun. Ini kalau kita tanya ya sama para hadirin semuanya, Arba'in Nawawi, 40 hadis Arba'in Nawawi hafal atau tidak? Hafal. Ya bapak-bapak hafal enggak? Hafal hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah. Ya walaupun satu hadis hafal, alhamdulillah. Ya ini Imam Syafi'i umurnya 10 tahun sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Dan beliau sudah menjadi mufti umurnya 15 tahun. Jadi mufti di zaman itu. Kita jangankan menjadi mufti, jadi ketua kepala kamar aja nggak becus.
Pada umurnya sudah dekat 20 tahun. Ini 15 tahun udah jadi mufti. Wa qad ajaza lahu syaikhuhu Muslim bin Khalid al-Janji. Ya, dan guru beliau bernama Muslim bin Khalid memberikan izin kepada Imam Syafi'i untuk berfatwa. Qala afti ya Aba Abdillah. Berfatwalah engkau Aba Abdillah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan engkau untuk berfatwa, dan umur beliau pada saat itu adalah 15 tahun. Dan disebutkan oleh Abu Ubaid rahimahullahu ta'ala, ma ra'aitu ahadan a'qal minasy Syafi'i. Tidak pernah aku melihat seorang yang lebih berakal dibandingkan Imam Syafi'i. Wa kadza qala Yunus ibnu Abdul A'la. Demikian disebutkan oleh Yunus ibnu Abdul A'la. Dan disebutkan lau jama'atil ummah lawasahum aqlahum. Ya, jadi kalau seandainya umat ini bersatu selain para nabi rasul dan sebagainya, maka tentunya itu akalnya itu sangat luas Imam Syafi'i. Ya, oleh karena itu sedikit faedah di luar konteks yang sedang kita bahas, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar konteks sedikit ya, dan kebetulan kita menyebutkan Imam Syafi'i di sini. Ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ucapan Al-Imam Syafi'i ya. Ketika beliau ditanya tentang sebuah permasalahan fikih, dan kemudian beliau menyampaikan hadis dari Nabi SAW, dan kemudian kata mereka, ya Rasulullah, wahai Imam Syafi'i, kami ingin mengetahui bagaimana pendapatnya engkau. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau pernah melihat aku berada di gereja-gerejanya Nasrani, atau berada di tempat ibadahnya orang Yahudi, atau berada di tempat ibadahnya Majusi? Aku menyampaikan hadis Nabi SAW, kemudian aku meninggalkan ucapan Rasul. Iya, jadi manusia di dalam memahami ucapan Syafi'i ini ada dua golongan. Golongan yang pertama, mereka mengatakan Imam Syafi'i saja pakai dalil. Jadi ngapain kita pakai ulama? Udah pakai dalil tuh. Satu. Pemahaman yang kedua menunjukkan kepada kita bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat kuat berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Seorang alim yang sangat mencintai hadis Rasulullah, sehingga nggak perlu ragu di antara kita untuk menjadikan fatwa beliau sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Ya, kira-kira mana yang benar, satu atau yang kedua? Ya, terkadang orang membawa ucapan ini kemudian meninggalkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan kemudian dia mengambil ucapan orang-orang yang ada di bawahnya jauh kedudukan dibandingkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perhatikan, Imam Syafi'i itu dilaqabi sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Rasulullah SAW. Namun bukan juga berarti ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kedudukan beliau seperti kedudukan Nabi, enggak. Cuman saya ingin mengkhabarkan kepada antum, Imam Syafi'i adalah ulama besar. Ya, ulama yang beliau menghabiskan semua umur beliau untuk belajar. Betul enggak? Kita sebutkan umurnya 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. 15 tahun sudah jadi mufti. Jadi kemana beliau pakai umurnya? Kalau misalnya nongkrong ngopi sana, ngopi sini, ya berselancar ke laut sana, ke laut sini, berlibur ke gunung sana, ke gunung sini, kira-kira jadi nggak Imam Syafi'i? Nggak mungkin jadi. Jadi memang beliau menghabiskan umur beliau untuk apa? Untuk berkhidmat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah diantara tokoh-tokoh adik-adik semuanya, ya, panutan kita. Ya, jadi jangan sampai Ronaldo lebih kita cintai daripada Imam Syafi'i. Ya, jangan sampai Messi lebih kita cintai daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, kalau antum senangnya sama Ronaldo dan lain sebagainya, perlu diketahui siapa dia. Ya, apa jaminan dalam kehidupannya? Nggak ada. Ya, maka jadilah tokoh-tokoh yang mulia, tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan, ya, dengan terus menggali, mempelajari, ya, kehidupan para ulama, kehidupan para sahabat, kehidupan para nabi. Ya, para ulama salaf terdahulu mengatakan, kami mengajarkan sirah kepada anak-anak kami seperti kami mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Subhanallah. Menunjukkan fokusnya mereka untuk, ya, mengajarkan tokoh yang harus menjadi panutan para pemuda agar mereka tidak salah arah dan tidak salah langkah. Wallahu ta'ala alam. Bisop, langsung sholat selesai. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin dan hadirat. Dan terakhir,
bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu, ya, dan bersabar sesaat itu jauh lebih baik daripada kita tidak bersabar kemudian hidup dalam keadaan kebodohan sampai kita mati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.